Ekspedisi Wonderland Indonesia tak lepas dari peran armada Ford yang menemani perjalanan kami selama menyusuri Nusa Tenggara Timur. Ford Ranger Wildtrak Next Gen Kalimantara salah satunya. Si tangguh yang menjadi leader perjalanan, disusul Eva Raya dan Balasena. Mari kita berkenalan lebih dekat fitur-fitur yang ada di Kalimantara. Sejuknya. Bagaimana Linka? Epic. Satu kata epic. Oke teman-teman, mungkin saatnya kita, sebenarnya udah sering juga sih ya kita memperkenalkan Kalimantara, cuman nggak on detail. Mungkin kali ini kita lebih akan mengajak teman-teman untuk melihatlah apa aja deh yang ada di Kalimantara gitu. Karena bagi kita ini rumah berjalan sih, ya nggak? Dan kali ini kita jelasin juga ya adik-adiknya Kalimantara. Oh, iya. Ada Balasena dan Eva Raya. Biar teman-teman tahu aja tempat di mana kita bertahan hidup tuh ada di situ semua. So let's go, pelan-pelan ya. Kita mulai dari sebelah kanan dulu gitu. Santai aja ya, karena ini bukan review otomotif ya. So ya, kita mulai dari sebelah kanan. Oke, dari mana dulu? Mungkin dari yang terlihat dulu ya, ada apa Boleh. aja nih? Sebelah kanan dulu. Mungkin dari ban dulu kali ya. Boleh, paling mencolok nih. Ya, jadi ban ini teman-teman ukurannya 35 inch, lumayan besar. Kita udah upgrade ya. Ya, kita upgrade 2 kali. 2 kali. Jadi yang originalnya kita waktu itu upgrade, tapi ternyata kurang besar. Terus untuk ganti ban lebih besar juga perlu upgrade suspensi juga, ternyata nggak bisa langsung dipasang. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dari rem, terus Kaki-kaki. ya kaki-kakinya sudah kita upgrade lebih proper, jadi akhirnya bisa memakai ban 35. Ini pun juga bukan hanya untuk style sebenarnya. Ya, untuk Tapi, kebutuhan kita sih. Karena sejauh ini dulu di Ngarai Sianok ya, kalau teman-teman lihat episode berapa tuh, Lin? Episode 5 nggak sih? Biar teman-teman yang Ya, jawab. kurang lebih sepertinya di episode 5 itu kita mengarungi sungai di Sumatera Barat dan itu banyak mentoknya. Ya benar, jadi batu-batunya tuh lumayan nabrak bagian bawah ya. Padahal itu udah kita upgrade ya. Akhirnya kita nabung dan akhirnya bisa upgrade yang lebih proper. Dan ini lebih useful lah, lebih berani untuk menabrak medan-medan yang lebih terjal dan lebih tidak manusiawi gitu. Kemarin akhirnya kebukti kan ini di menuju Bajawa kemarin tuh cukup ekstrim. Kita bukan hanya sungai tapi melewati jembatan yang putus gitu. Ya. Lumayan dalam, dan karena tugasnya Kalimantara menjadi pathfinder, jadi biasanya Kalimantara menjadi tumbal tuh. Sebelum Eva Raya dan Balasena dipastikan bisa aman, Kalimantara dulu karena dia lebih tinggi. Jadi kita bisa terabas, kalau udah aman pun kita langsung standby untuk siaga winch-nya. Kalau misalkan Eva Raya atau Balasena kenapa-napa bisa kita tarik. Kurang lebih seperti itu. Apalagi? Oke, kita lihat mungkin snorkelnya. Oke, snorkel. Ini lumayan kayak ada kumisnya ya. Apa ya? Janggutnya. Bukan, apa? Snorkel. Ya emang buat snorkeling. Iya, ini kayak ada janggutnya sekarang Kalimantan. Nah, langsung kepake nih kemarin pas ada kubangan tinggi itu. Ternyata kita jadinya nggak terlalu takut lah buat nyebrang karena bannya sudah lebih besar, kakinya sudah lebih tinggi, dan kita udah punya snorkel ini. Jadi secara pernafasan ya kayak orang snorkeling aja kan. Iya, betul. Lebih aman kalau melewati sungai. Terus footstep mungkin ini juga udah di-upgrade yang bisa tahan banting dengan batu-batu. Ini lumayan nih. Besi, full besi, jadi kalau nabrak batu kita aman. Nah, ini ada tangga. Ini juga tangga menuju ke atas. Sebenarnya bisa banyak hal sih, bisa lewat sini, bisa ini. Cuman lewat tangga biasanya lebih memudahkan. Kalau Linka biasanya gimana, lewat mana? Mau coba praktekin nggak? Bisa lewat ban kayaknya. Tapi biasanya coba deh. Sebenarnya praktekin. tergantung yang mau naik panjang kakinya sih. Kalau misalkan kayak aku lumayan panjang, biasanya aku lewat ban. Tapi mungkin untuk teman-teman atau anak-anak perempuan biasanya lewat tangga lebih safety. Lebih safety juga kalau turun juga sih. Kan di sini juga ada magnetnya. Biasanya lewat atas dulu gini, terus bisa gini, seret. Ya. Gitu. Tapi lewat sini juga aman. Ini juga lumayan tahan banting juga sih. Jadi banyak pijakan-pijakan yang bisa dipijak. Mungkin ini dulu ya. Oh ya, ini Linka. Apa nih fungsinya nih?
ada lampu kecil. Ini lumayan jadi wishlist kita, tapi baru kesampaian sekarang ya kita punya lampu ini. Dan ini lumayan Ada 2. sangat berfungsi ketika kita memasuki hutan, ketika kita memasuki belantara. Ini cukup menerangi, terutama kalau pas ada kabut ya. Terutama samping kanan kiri, dan biasanya menjadi petunjuk untuk teman-teman yang di belakang. Jadi kayak nggak lebih tahu aja sekitarnya itu ada apa gitu. Sama yang karena kemarin kita sempat ditabrak dari belakang tuh, jadi kalau kita putar balik dan kondisinya gelap banget ini kita aktifin kan. Karena dari samping itu selalu blind spot itu loh, nggak ada cahaya. Kalau belakang kan ada cahaya gitu. Kurang lebih itu. Terus, oh ya ini, yuk kita buka. Silakan. Oke, ada apa di dalamnya? Mari kita cek. Oke. Di sini ada controller untuk lampu ambience dan terutama ini penampung air kita untuk wudhu, terutama untuk wudhu, untuk cuci muka dan cuci piring-piring ya. Jadi kurang lebih di sini water compartment kita ada, water tank kita ada 3 ya. Di sini ini yang air untuk mandi, untuk cuci muka, untuk wudhu biasanya, untuk cuci piring. Terus ada air bersih sama air bersih lagi, nanti kita lihat. Coba ya, Silakan. kita coba ya. Coba dipencet. Nah ini kusut habis dipakai. Iya, coba. Gak apa-apa, coba aja. Silakan, tinggal dipencet. Oke, jadi ini tinggal ada tombolnya. Set, nah. Jadi kita bisa semprot-semprot, set. Nah, mau mode apa lagi? Maaf ya teman-teman kamera. Mau mode ini? Nah, boleh. Mode shower? Nah, jadi tergantung kebutuhan. Ya, jadi kalau misalkan mode jet, ini kita bisa nyuci. Kalau mode jet kita bisa nyuci mobil ini, karena ya kayak cuci mobil sendiri jadinya. Tuh, lumayan kencang. Ya. Gitu. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini center panelnya teman-teman. Jadi semua perlampuan, kelistrikan, dan juga speaker itu dikontrol dari sini. Terutama lampu ya. Jadi ini intensitasnya. Mundur. Begitu. Terus colornya bisa berbagai macam mood, cyberpunk juga bisa. Tapi kita biasanya sukanya yang orange ini karena tidak disukai serangga. Oke, ini dia untuk sisi sebelah kanan Kalimantara. Mari kita menuju sisi sebelah kiri Kalimantara. Tapi sebelum itu, nikmati dulu pemandangan yang indah di sore hari ini. Betapa megahnya Gunung Inirie, cantik sih dia lebih tepatnya. Sebelum masuk ini kita pengen menatap dulu, teman-teman juga silakan nikmati keindahan alam ini. Oke, mari kita lanjut. Silakan Linga, apa ini sebelah kiri? Oke, sebelah kiri adalah storage andalan yang menjamin kehidupan seluruh 14 tim ada di sini. Apa itu? Apa itu? Mari kita cek. Ini adalah Kalimantara Mart. Kalimantara Mart. Kmart. Kmart. Ya. Nah, di sini tuh terbagi 3 sisi. Ini untuk snack, cemilan. Kalau kita terjebak dan butuh rest, kadang kita belum nemu makanan yang proper atau belum bisa masak, kita ganjel dulu. Terus di tengah ada bumbu-bumbu untuk makanan berat. Dan di sebelah kanan ada selai-selai manis untuk bikin roti atau susu untuk kopi. Phil, coba mendekat dulu. Sini, nggak apa-apa, sini. Coba diekspos dong brand-brandnya, siapa tahu mau endorse ya kan. Main lo ada ini nih, apa nih? Bango. Inilah, ada Indomie, siapa tahu ya kan. Nah, lumayan. Jangan lupa bawa 2 hal yang paling penting ini. Ada makanan kucing. Ya. Dan ada cabai. Tapi karena kita ada di daerah NTT, kita kemarin beli cabai di warga. Cabainya sangat mungil. Tapi pedas. Tapi mantap. By the way, kenapa bawa makanan kucing Linka di tengah makanan-makanan manusia ini? Karena biasanya kalau kita lagi masak kan ada aroma wangi. Terus tiba-tiba ada kucing datang, nggak mungkin dong. Ya, anjing juga sih. Nggak mungkin kita makan sendiri, jadi kita ajak makan bareng gitu. Oke, next. Oke, next yang kelihatan apa nih? Oke, ini dulu. Ada antena.
Dua antena. Jadi di sini ada radio HT gitu untuk menyambungkan Balasena dan si Eva Raya. Jadi kita hampir di seluruh perjalanan si antena ini cukup berjasa ya untuk komunikasi kita karena tidak semua tempat ada sinyal. Iya. Gitu sih. Komunikasi kita pakai ini. Kurang lebih itu aja di sini. Oh ya, ini ada apa? Awning juga, hard awning. Tapi kita males karena lagi nggak panas juga ya. Kalian mau lihat seperti apa? Nanti. Yuk kita tonton Coba di kasih footage. episode Lombok kemarin. Oh ya ada. Nah, itu. Oke, inilah sisi sebelah kiri. Oke. Memasuki segmen 3, bagian belakang. Ini adalah Bagian yang sumber tidak kalah penting. sumber kehidupan kreativitas kita. Sumber fokus. Sumber fokus. Ini juga pengikat kebersamaan. Mungkin dari sebelum dibuka ya. Di sini ada ban besar yang kita taruh di belakang karena biar lebih overland look. Terus karena bannya juga lebih besar, lebih bisa ngenopang kita kalau ada apa-apa kayak kemarin ketabrak dari belakang. Sebelum kena bempernya juga udah besi sih. Kena ini dulu lah, agak empuk dikit gitu. Terus di situ ada apa tuh, Linka? Di sini ada tangki air minum food grade, jadi aman untuk diisi air minum yang sudah dilapisi case dari Mental Craft. Semuanya di case ini. Ya. Dan ini kapasitasnya 20 liter kali 2, 40 liter. 2 galon lah teman-teman. 2 galon masih sisa. Jadi ini bisa untuk air minum bersih. Terus di situ yang merah itu apa? Nah, ini nih banyak orang tanya nih, buat apa ini? Secara kasarnya ini bisa dibilang dongkrak ya. Ya memang dongkrak. Nah, alat bantu kalau nanti kita butuh, apalagi teman-teman kan nggak bawa ini, jadi Kalimantara lah. Ya. Jadi ini dongkrak tapi memang dikhususkan untuk mobil-mobil yang tinggi gitu kan. Biasanya dongkrak banyak bentuknya kan, tapi untuk yang ini memang diperuntukkan untuk mobil-mobil yang kolongnya tinggi gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus sudah ada bumper di sini dari Hammer juga. Akhirnya kita nambah bumper setelah kejadian episode 11. Silakan lihat. Kita ditabrak oleh truk yang mana akhirnya kita lebih mengupgrade safety kita terutama di bagian belakang. Oke, mari kita buka. Kita bukanya ada central locknya di sini. Ada double bahkan locknya. Central locknya step 1, terus step 2, step 3. Cerak. Baru bisa dibuka. Dari yang paling menonjol dulu ya, kita lihat inilah comment center dari fokus kreativitas kita, yaitu mesin kopi. Di sini kita pakai mesin kopi manual untuk espresso base-nya. Terus di sini kita juga punya lagi nih sebenarnya tangki air. Ya. Oh iya, di situ ada air bersih juga. Air bersih juga. Khusus untuk meracik minuman. Dan di sini adalah baterai raksasa. Itu ada power station 2400 watt. Nah, kita juga kenapa memilih mesin kopi manual karena kita juga pengen hemat listrik sih. Meskipun sudah besar ya, cuman kita menikmati banget tuh proses manual espressonya dari mulai nge-grinder sampai di mesin mekanikal ini. Kita cukup cinta dengan ini dan hemat listrik. Terus kalau yang di sini, nah kurang lebih itu. Oke. Nah terus sebelah sini Linka. Oke, kita masukin dulu ya. Nah sekarang yang sebelah kanan, ini ada speaker, ada jam, itu jam 18.07 waktu sunset di Bajawa ya. Dan ada freezer. Iya, freezer. Atau kulkas. Jadi kita bisa set mau suhunya suhu chill atau suhu beku. Tapi kita biasanya lebih peruntukan untuk beku ya. Iya, jadi kadang itu ada buat es batu atau buat ayam kita bekukan karena kan kita perjalanan jauh, jadi amannya bahan makanan kita bekukan dulu gitu.
Lebih nah, speaker ini sebenarnya untuk ambien saja sih. Kita juga di alam jarang muter musik sebenarnya. Lebih seneng hening, tapi kadang teman-teman yang preview materi pengen lebih terdengar, biasanya kita preview bareng-bareng pakai ini. Jadi kalau teman-teman lihat kita nobar tuh, itu speakernya pakai ini gitu, karena cukup oke lah. By the way, ini dingin banget. Aku gak kuat. Ayo, Oke, lanjut. Yang ya kurang lebih di sini storage ini dulu mungkin. Oke. Ya kurang lebih itu sih. Ya, ini isinya gelas-gelas peralatan kopi, ada timbangan, sendok dan lain-lain. Nah, mungkin yang di sini yang agak rapih. Di sini ada Kompor mini. Kompornya di sini juga biar ada windshield alamiah ini. Ya, terus ada talenan. Dan di sini ada pisau andalan untuk segala kebutuhan bahan makanan dari daging, sayur, roti, semua lengkap. Gitu. Oke, mantap. Oke. Kurang lebih seperti itu. Terus di sini ada dumbbell kecil untuk kita olahraga dimanapun. Berapa kilo itu, Lin? 5 kilo ya? 5 kali 2, 10. Lebih itu, ya udah itu aja sih. Iya. Nggak yang istimewa banget. Cukup lah untuk seluruh tim bertahan hidup. Bukan hanya bertahan hidup, tapi bertahan untuk stay kreatif. Gitu. Karena biasanya di alam kan kita kayak, apalagi kalau udah capek banget gitu, ini yang selalu nge-recharge energi kita karena kreativitas kita harus tetap waras untuk bisa tetap upload sesuai timeline yang sudah tersedia. Kurang lebih itu. Selanjutnya kita akan membahas bagian atas. Minka sudah menanti. So, naik tangga. Ya, di atas kurang lebih cuma ada 2 sih. Ada tenda ini yang sering teman-teman lihat, sama di sini ada storage. Ini aku buka aja biar teman-teman apa sih isinya gitu. Sebenarnya ini lemari kita ya, Lin? Ya, lemari berjalan. Lemari berjalan, isinya adalah let's see. Ya. Isinya adalah tas baju Linka. Jadi selama ekspedisi cuman bawa baju segini, ini berlaku ke seluruh teman-teman juga. Iya, jadi mau 2 minggu, mau 1 bulan, semua maksimal bawa di tas yang kapasitasnya maksimal 30 liter. Supaya adil. Dan nggak boleh koper juga, jadi fleksibel gitu, bisa ditekuk-tekuk. Kurang lebih seperti itu, terus ada baju kotor juga. Jadi kurang lebih ini storage untuk perbajuan lah. Oke. Nah, kalau untuk yang kita injak ini hard tent, jadi tenda yang diselimuti oleh hardcase, jadi bisa diinjak juga. Jadi kalau tinggal buka juga bisa buat tidur, seperti teman-teman yang biasa lihat di episode sebelumnya ya. Dan tenda ini super praktis, jadi tinggal kita buka dia langsung berdiri, langsung jadi. Oke teman-teman, saatnya memasuki bagian depan. Jadi di depan ini cukup banyak hal-hal penting juga, terutama penerangan. Karena Kalimantara sebagai petunjuk jalan, dia selalu di depan. Jadi untuk membelah hutan-hutan yang tidak pernah kita duga-duga, terutama di malam hari, lubang-lubang jalan itu semuanya diterangi oleh Kalimantan. Makanya lampunya agak lebay gitu kan, banyak banget. Tapi akan kita jelasin semuanya ada fungsinya masing-masing. Tapi sebelum ke lampu, mungkin yang pertama ini, bumper. Bumper ini bulbar ya, jadi lumayan mengcover secara keseluruhan, dan ini full besi, full baja kayaknya ini. Cukup berat juga, terus ada winch, jadi ini sewaktu-waktu ada teman-teman lain, mobil lain yang terjebak lumpur atau masuk ke kubangan, bisa kita tolong dengan winch ini. Kayak kemarin kasusnya setelah melalui jembatan putus itu yang lumayan mendebarkan, terus si Eva Raya sempat mati di tengah-tengah, itu langsung kita udah standby sebenarnya untuk siap-siap menarik gitu kalau misalkan dibutuhkan, karena bobotnya juga cukup besar gitu, bisa 12 ton kalau nggak salah. Terus apalagi ya, sudah sih, tinggal lampunya aja mungkin teman-teman biar tahu fungsinya masing-masing. Nah, yang pertama yang pasti ada lampu utamanya, lampu originalnya ini.
Kemudian lampu tambahan pertama ada di sini, Baha Design. Ini lampu putih, tapi kalau standby dia ada ambience-nya gini. Ini yang paling terang banget. Ini yang lampu utama yang akan menerangi kita di kegelapan. Terus ada 2 lampu fog lamp juga, warna kuning di cup, itu juga membantu kalau misalkan nggak terlalu butuh kabutnya nggak terlalu tebal. Terus di atas banget ada 6 fog lamp, itu kalau dibutuhkan kalau lagi kabut tebel banget. Waktu itu kita ke Kawaijen, itu tebel mampus, itu harus semuanya nyala gitu. Kurang lebih seperti itu teman. Mungkin abis ini kita akan coba demonstrasikan. Setelah mengenal bagaimana Ford Ranger Wildtrak Next Gen Kalimantara, waktunya untuk mengenal Eva Raya dan Balasena. Namun karena waktu sudah keburu gelap, mari kita kembali ke masa kami berada di Savana Dorocanga dan berkenalan dengan kedua armada tangguh ini di sana. Cukup singkat padat. Dia adalah pengingat kebersamaan, jadi dia membawa perumahan di sini. Gak hanya rumah, karena muat 12 orang. Ya, jadi kos-kosan berjalan dan ya Eva Raya adalah ibu kosnya. Tenda ini, tenda sebesar ini dibawa sama Eva Raya dan di tengahnya ada partisi, dan kalau kita butuh lebih besar lagi bisa juga kita extend. Di dalamnya biasanya bisa jadi musola atau tempat anak-anak nge-backup data atau tempat tidur juga. Jadi kadang tempat kumpul kita dan berbagai macam. Terus ada AC juga kalau lagi cuaca dingin, cuaca panas banget kayak di pantai gitu, ini sangat berguna. Jadi ini rumah bersama dan ini muat oleh Eva Raya. Ini mobil keluarga yang cukup tangguh sangat tangguh, melibas berbagai medan juga gitu. Dan Eva Raya ini juga termasuk the next gen juga, the next gen Ford Everest ya. Basicnya dia Ford Everest. Kalau itu Ford Ranger next gen, ini Ford Everest next gen. Dan kemarin mobil ini juga kita banyak tambahan fitur ya ke Lamban Garage, kita percantik lagi. Terus dia kerjasama dengan Hammer Accessories juga. Ada bumper depan belakang untuk mengamankan sisi depan belakang, dan footstepnya ini yang lumayan canggih. Coba teman-teman lihat footstepnya. Cekrek. Nah, biasanya bapak-bapak, om-om suka nih. Kok jadi sales? Oke, baru kita tutup, dia akan kembali sesuai basicnya. Oke, kurang lebih itu ya. Apalagi yang di Everest ya yang kurang? Nah, di Eva Raya juga kita tambahkan lampu supaya bisa ngimbangin kebutuhan kita di hutan, di cuaca yang meskipun berkabut. Meskipun gak sebanyak Kalimantara ya. Betul, dan ada antena juga untuk nanti kita bisa berkomunikasi dengan HT. Karena ini udah cukup terang sebenarnya lampu originalnya juga. Kalau Kalimantara kenapa sebanyak itu? Karena memang dia paling depan gitu untuk memecah. Dan di atas kenapa kita nggak kasih tambahan roof rack atau tenda? Karena ada panoramic view-nya itu yang jadi teman-teman yang di Eva Raya tetap bisa menikmati langit dengan sangat baik. Jadi sayang kalau ditutup. Oke. Lebih itu untuk Eva Raya. Oke. Nah, setelah Eva Raya sang pengikat kebersamaan, saatnya ke Balasena. Balasena. The Basarnas. The super tempat bala bantuan dari segala macam logistik, teknis, pertolongan dan dapur. Cara aku punya hadiah buat tim Balasena, tolong diterima. Untuk memasak pisang goreng. Nah, di sini kita bikin kitchen ini semua toolsnya diangkut sama Balasena, dan ada tim memasak sebagai ibu peri, ada Kak Intan dan Kak Lasya. Dan mungkin lebih tepatnya kalau di Balasena ini dia penyokong nutrisi ya. Betul. Seluruh tim gitu, karena kita sebisa mungkin makannya juga nggak instan sih. Jadi teman-teman yang bertanya apakah kita makan Indomie terus. Jadi kita makannya benar-benar kayak di rumah sebisa mungkin biar proteinnya tetap terjaga. Kalau di Kalimantan mungkin lebih ke
mood boosternya juga ya, secara Betul, kreatif. penyemangatnya. Kopi, gitu. Dessert. Next, di sini selain ini ada apa aja? Nah, di sini tuh ada banyak perlengkapan termasuk air untuk cuci-cuci ada di sini yang cuci-cuci piring. Jadi kita sebisa mungkin memecahnya agar tidak habis di satu sisi. Kita fungsiin tadi ada air untuk minum, ada air untuk mandi, bersih-bersih, sama air untuk cuci piring. Jadi semuanya biar lebih cukup gitu untuk segala kebutuhannya dan terpisah. Kemudian di sini juga seluruh barang-barang bisa tersupport di sini. Ada roof rack, ada kompartemen, ada sandboard juga kalau ada. Ya ini lumayan tidak berguna sih karena port semua ya. Kemarin ada Hasan lumayan tuh kepake. Dan di atas sana ada pawangnya Balasena. Ya. Kalau teman-teman kenal nih Mr. Alright. Jadi semuanya ada di termasuk bahan bakar, ada 80 liter cadangan bahan bakar. Kalau misalkan 3 mobil ini ada darurat gitu, bisa tersokong bahan bakar yang sudah ready. Gitu. Nah, Balasena ini sangat spesial guys. Ini lihat kanopinya aja dia melingkar seperti 270 ini. derajat. Oh ya, ini Linka, jangan lupa. Oh Dia iya. juga membawa sang adik Honda Win Legend ini yang diangkut oleh Balasena. Dan ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk kalau kita misalkan di jalur yang agak meragukan apakah ini bisa dilewati mobil atau enggak, dia akan turun. Terus teman-teman dari Balasena akan cek jalur, mitigasi apakah aman. Baru dia balik memastikan semuanya aman. Termasuk kalau misalkan di sini ternyata ada cabai nih yang ketinggal ya. Ya. Lupa beli bawang. Lupa beli bawang. Ya udah ini akan bergerilya mencari pasar blusuk-blusuk ini bisa sangat berguna gitu. Dan kenapa teman-teman ada yang nanya kenapa Kak kok Balasena pakainya Ford Ranger Wild Track lagi ya karena untuk bawa beban sebegini besar kita yakin yang mumpuni adalah Ranger Wild Track. Ya, gitu. Dan ini next gen juga. Ini ya Kalimantara Versi 2.0. ya 2.0 lah. Iya. Gitu. Jadi saudara kembar. Oke, apa lagi? Oh ya, satu lagi. The projector. Nah guys, projector guys, bantu guys. Ini. Oh ini enggak, ininya aja. Oh itunya Nanti aja. baru tinggal Layarnya aja. Ya. Oke. Kita juga membawa proyektor, kita taruh situ. Nah, ini biasanya kita taruh sini. Silakan. Terus kita dibuka. Hingga yang sebelah sana. Bukanya gimana? Oke, udah tinggal buka aja. Baru ini tinggal. Oke, baru deh. Oh ini gini. Baru. Tara. Kita mau nobar bola boleh, mau mereview karya boleh. Ya, jadi ini sebenarnya fungsi utamanya sebenarnya bukan untuk nonton film sih, tapi karena kita editing on location. Jadi teman-teman yang editor setelah ngedit di jalan baru kita preview bareng-bareng di sini sekaligus nge-recap lah perjalanan kita di episode 1, episode 2 misalkan. Jadi kita bisa langsung cek on location juga apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang dan lain-lain. Perjalanan ekspedisi Wonderland Indonesia di Nusa Tenggara Timur bersama ketiga armada Ford masih terus berlanjut. Setelah Bajawa, kami akan kembali menuju Ruteng sebagai rute kembali pulang. Apa saja yang kami temukan di Ruteng? Saksikan di episode Ekspedisi Wonderland Indonesia selanjutnya.